Kita lanjutkan video kita yang kedua tentang analisis regresi linear sederhana. Dia merupakan bagian dari analisis regresi terapan. Suatu penelitian pemasaran bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya promosi sebuah hotel terhadap penjualan hotel tersebut. Untuk itu, sebanyak 10 bulan tertentu dipilih secara acak. Kemudian diperiksa berapa biaya promosi yang dikeluarkan dan berapa sales atau penjualannya. Satuannya dalam juta rupiah. Hasil pengumpulan data adalah sebagai berikut. Ini di sini 31 berpasangan dengan 30. Saat 38 juta, dia menghasilkan 590. Pada saat 99 juta, dia menghasilkan 960 juta penjualannya. Kita akan mulai olah secara manual. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat kolom tambahan sebanyak 3. Kalau biaya promosi ini kita misalkan X. Mohon maaf, di sini sudah harusnya ini X ya. X, kemudian penjualan Y. Kita tambahkan 3 buah kolom yang isinya adalah X itu dikuadratkan, berarti X kali X, kemudian Y kuadrat atau Y kali Y, dan ketiga adalah XY, X dikali dengan Y. 961 itu artinya adalah 31 kuadrat. 305.809 artinya adalah 553 kuadrat. Kemudian 17.143 artinya adalah 31 kali 553. Hasilnya di sini. Dengan konsep yang sama, pada baris kedua, 38 kuadrat itu hasilnya di sini, 1444. Y kuadrat adalah 590 kuadrat, hasilnya adalah 348.100. Kemudian hasil kali antara 38 dan 590 itu adalah 224,20. Kemudian sampai ke semua data yang ke-10, baris ke-10 kita lakukan hal yang sama. Kita lakukan, setelah kita lakukan dengan menambah kolom X kuadrat, X, Y kuadrat, X kali Y, selanjutnya kita akan jumlahkan semuanya. Di mana biaya promosi itu jumlahnya itu adalah 646, penjualan 7.172, hasil kuadrat yang tadi semuanya untuk biaya promosi totalnya adalah 46.274. Sedangkan hasil kuadrat dari penjualan totalnya itu adalah 5.295.158. Dan terakhir adalah XY sama dengan 488.170. Sekarang kita akan meringkas ini tabel. Kita buat ringkasannya. Pertama N itu 10. Kenapa dikatakan 10? Karena jumlah datanya itu ada 10. Kemudian jumlah dari X adalah 646. Jumlah dari Y adalah 7.172. Nilai rata-rata X adalah sigma X dibagi N, 646 dibagi 10, 64,6. Y rata-rata adalah 7.172 bagi 10, 717,2. Kemudian kita akan tentukan juga dari data tadi, yaitu sigma X kuadrat 46.274, sigma Y kuadrat 5.295.158, dan sigma XY sama dengan 488.170. Ini perlu kita ketahui sebagai dasar kita nanti untuk mencari rumus-rumus B, kemudian bagaimana mencari X,
bagaimana juga nanti kita mencari koefisien korelasi. Kemudian di sini akan saya katakan ada namanya SYY. SYY itu sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan dibagi N. Yaitu 529 5158 kurang 7172 kuadrat dibagi 10. Hasilnya adalah 151 399.6. Ada namanya SXX. Dia terhadap X. Kalau tadi terhadap Y, ya, terhadap Y, sekarang dia terhadap X. Ini menggambarkan variasinya juga, atau jumlah kuadratnya. Sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N, hasilnya adalah 462.74 dikurang 646 kuadrat dibagi 10. Hasilnya di sini adalah 46274 dikurang 4173 1.6, hasilnya 4542. SXY. SXY itu adalah sigma XY dikali sigma X kali sigma Y dibagi dengan N. Ini menghasilkan, itulah disebut dengan jumlah kuadrat. Ya, ini namanya jumlah kuadrat X, ini dikatakan jumlah kuadrat X, ini dikatakan jumlah kuadrat Y, dan SXY dikatakan dengan jumlah kuadrat XY yang terkoreksi. Hasilnya untuk XY adalah 488 170 dikurang 646 7172 per 10, hasilnya adalah 248 58.8. Saya coba mundurkan sedikit ke materi kita. Nanti yang akan kita cari adalah pertama rumus B di sini, ya, yaitu sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan N. Ya, ini sebenarnya sama dengan SXY dibagi dengan SXX. Itu bisa kita lihat di sana. Begitu. SXY, jumlah kuadrat terkoreksi XY dibagi dengan jumlah kuadrat terkoreksi XX. Tapi nanti kita lihat. Kemudian kita cari juga nanti B0. Berapa B0? Yaitu Y rata-rata dikurang kali B kali 1X rata-rata. Kita kembali lagi ke video yang tadi, ke yang sudah kita informasikan terkait dengan jumlah kuadrat terkoreksi. Nah, kalau kita lihat di sini, jelas ya, nilai B itu seperti apa. Ketemu nanti kita di sini. Tapi sebelum kita menentukan nilai B dan nilai A, kita terlebih dahulu melihat kecenderungannya. Kalau kita lihat di sini, sumbu X itu menggambarkan biaya promosi. Sumbu Y itu menggambarkan penjualan. Y. Berarti dia berbentuk garis lurus, cenderung berbentuk garis lurus, di mana jika semakin tinggi biaya promosi, ada kecenderungan penjualan juga akan semakin meningkat. Nah, itu disebut dengan diagram pencar yang memberikan gambaran hubungan antara biaya promosi dan penjualan. Kita lihat di sini. B1 sama dengan sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan N dibagi sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dibagi dengan N.
Kita coba lihat jumlah kuadrat terkoreksi XY seperti apa rumusnya. Mohon maaf, kita mundur baju. Mirip sekali ya. Berarti sebenarnya B itu adalah 24858.8 dibagi dengan dibagi dengan 4542.4. Itulah nilai B. 24858.8 dibagi dengan 4542.4. Kita lihat di sini. Dia sebenarnya di sini 24858.8 dibagi dengan 4542.2. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan berapa SXX, yaitu sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N, kemudian sigma XY yaitu sigma SXY yaitu sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N, berarti nilai B itu sama dengan SXY dibagi dengan SXX. Jadi kalau saya misalnya memperbaiki rumus ini, masih bisa kita lakukan perbaikan. Ya, kita coba perbaiki rumusnya. Mohon maaf sebentar ya. Kita masih bisa memperbaiki rumusnya. B1 itu sama dengan kalau kita lihat di sini B1 itu sama dengan SXY dibagi dengan SXX. Jadi biar kita tidak berulang kali untuk memproses perhitungannya, langsung saja kita masukkan rumus ini. SX B1 itu sama dengan SXY dibagi dengan SXX. Ini. Jadi sama saja sebenarnya. Kalau kita lihat di sini 24858.8 dibagi 4542.4. Kita lihat SXY-nya berapa dari hasil perhitungan kita sebelumnya. 24858.8 dibagi 4542.4. Hasilnya adalah 5.473. Tadi dikatakan bahwa nilai Y rata-rata adalah 7.172 dibagi 10. Hasilnya adalah 717.2. Kedua, nilai A rata-rata adalah 646/10 sama dengan 64,6. Kemudian nilai B1 itu adalah 5.473. Sekarang kita akan mencari nilai B0. B0 itu rumusnya adalah Y rata-rata dikurang B1 kali X rata-rata. Sehingga dia menjadi 717.2 dikurang 5.473 kali 64,6. Hasilnya adalah
717.200 atau poin 2 dikurang 353.3531. Hasilnya adalah 363.669. Kalau kita kembali ke formula sebelumnya, model regresinya itu adalah YI sama dengan B0 ditambah B1 X1. B0 tadi kita udah tahu. B1 udah tahu 5.473. Sehingga model regresinya adalah YI sama dengan 363.669 tambah 5.473 XI. XI-nya itu nanti kita tentukan berapa nilai X-nya itu, XI-nya itu dari data yang ada. Y itu di sini pakai topi saya buat. Kenapa dibuat pakai topi? Karena dia itu adalah Y prediksi. Dia adalah Y prediksi. Tidak bisa saja dia itu berbeda dengan Y sebenarnya. Kalau dia ini tanpa topi, di sini harus ada tambah error. Jadi bisa juga kita tulis dia menjadi seperti ini. Tidak masalah kita tulis jadi seperti ini juga, tapi ada ditambahkan dengan error. Topinya kita hilangkan. Ini jadi Y biasa. Tapi kita tambahkan di sini dengan error. Error itu adalah residual. Kita coba lihat di mana ada error lambangnya. Ini residual. Jadi kalau kita buatkan di sini atau kita tulislah atau di sini. Atau. Jadi sama saja itu model tersebut sama saja. Kalau dia memakai Y itu pakai topi, saya ingatkan sekali lagi, kalau Y itu pakai topi, dia itu tidak ada tanda E, residu. Berarti hanya sampai prediksinya. Tapi kalau dia itu tidak pakai topi, dia harus ditambah, atau YI saja, dia harus ditambahkan dengan E. Sehingga dapat kita putuskan di sini bahwa YI itu sama dengan Y topi ditambah dengan error. Bisa kita tulis juga begini. YI itu sama dengan Y topi ditambah dengan error. Atau error itu sama dengan Y dikurang Y topi. Saya coba perjelas ini tulisan. Dari situ kita peroleh error itu sama dengan Y dikurang dengan Y topi. Sehingga modelnya seperti kita ketahui tadi adalah 363.8669 tambah 5.473 XI. Kita lihat di sini. Apa artinya? B0-nya itu adalah 363.669. Artinya adalah secara rata-rata, ya, secara rata-rata
Secara rata-rata, jika biaya promosi sama dengan 0 juta rupiah, maka penjualan adalah 363,669. Sekali lagi saya katakan, ya, sekali lagi saya katakan bahwa jika biaya promosi 0 juta rupiah atau pada saat tidak ada biaya promosi, maka penjualan adalah 363,669 juta rupiah. Itu artinya B0. Itu artinya B0. B1 itu apa artinya? B1 memberi arti bahwa setiap peningkatan biaya promosi hotel akan terjadi peningkatan penjualan sebesar 5,473 kali. Itu artinya. Jadi setiap terjadi kenaikan biaya promosi hotel sebesar 1 juta rupiah misalnya, karena satu satuan sebesar 1 juta rupiah, maka akan terjadi peningkatan penjualan sebesar 5,473 kali. Itu artinya 5,473 kali. Itu artinya di sana. Nah, sekarang kita akan mencari nilai korelasinya. Nilai korelasinya itu ada dua rumus sebenarnya, yaitu SXY dibagi dengan SXX kali SYY. Nanti kita coba buktikan bisa. Ya, tapi ada juga dengan namanya menghitung koefisien korelasi dengan product moment. Percent product moment. Rumusnya adalah N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, atau R itu sama dengan 10 kali N sigma XY tadi sudah kita temukan 488,170 dikurang 646 kali 7172 dari data di atas dibagi dengan akar dari 10 kali 467,274, ini berarti jumlah kuadrat daripada X, dikurang 646, berarti jumlah X dikuadratkan, dikali dengan 10 kali 529,5158, dikurang 7172 dikuadratkan. Hasilnya seperti ini. 488,170 dikurang 4633,112 dibagi dengan akar dari, ingat ini akar dari 462740 dikurang 417316 dikali dengan 529,51158 dikurang 514,37584. Hasilnya yang di atas setelah dikurangi adalah 248,588 dibagi dengan akar dari hasil pengurangan keduanya, yaitu 45424 dikali dengan 1513996. Sehingga setelah dihitung lagi dia menjadi R itu adalah 248,588. Ya, 248,588 dibagi dengan akarnya. Akar 687,71,75,4,304. Hasilnya semuanya adalah 248,588 bagi 262,243,693. Akarnya itu 0,9479.
Itulah disebut dengan koefisien korelasi. Itulah disebut dengan koefisien korelasi dari materi ini. Nah, di sini kita lihat 0,9479. 0,9479. Berarti dia hampir mendekati 1. Berarti sangat tinggi sebenarnya koefisien korelasi antara biaya promosi dengan penjualan berdasarkan dana tersebut. Kita lihat di sini posisinya. Dia berada di posisi sangat kuat. Dia berada di posisi sangat kuat. Sekarang determinasinya seperti apa? Rumusnya seperti ini. R kuadrat kali 100%. R kuadrat kali 100%. Berarti koefisien determinasi sama dengan 0,9479 kuadrat kali 100%. Atau 0,8986 kali 100%. Sehingga hasilnya adalah 89,86%. Apa artinya itu semua? Kita lihat di sini artinya. Apa artinya? Itu juga harus bisa kita putuskan apa artinya. Koefisien korelasi sebesar 0,9479 memberi arti ada hubungan linear yang positif yang berada pada kategori sangat kuat antara biaya promosi dengan penjualan. Di mana semakin tinggi biaya promosi, maka penjualan akan semakin meningkat. Kita lihat di sini. Itu artinya. Sangat kuat. Yang kedua, koefisien determinasi sebesar 89,857 menjelaskan bahwa Oke, baik, saya coba lebih jelaskan lagi. Koefisien korelasi sebesar 0,9479 memberi arti ada hubungan linear yang positif yang berada pada kategori sangat kuat antara biaya promosi dengan penjualan. Di mana semakin tinggi biaya promosi, maka penjualan akan semakin meningkat. Selanjutnya, koefisien determinasi sebesar 89,857 menjelaskan bahwa sebesar 89,857 variasi dari penjualan dapat dijelaskan oleh variabel promosi dalam hubungan yang linear. Dengan kata lain, kontribusi biaya promosi terhadap penjualan adalah 89,857%. Sisanya 10,143% dipengaruhi oleh faktor lain. Secara deskriptif, dengan besar koefisien determinasi 89,857% yang mendekati nilai 100% menunjukkan model sudah baik. Itu di sini. Namun masih harus dilakukan pengujian lanjutannya, yaitu pengujian heterogenesitas atau korelasi kenormalan. Jadi begini, di regresi linear sederhana itu ataupun di model regresi linear itu harus ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Misalnya data harus berdistribusi normal. Kedua, data tersebut itu harus heterogenesitas. Kemudian harus tidak terjadi autokorelasi. Harus memiliki hubungan yang linear atau linearitas. Itu asumsi-asumsi yang ada di sana. Yang perlu juga Anda pelajari nanti pada saat Anda belajar regresi linear berganda. Kemudian di dalam materi ini harusnya juga kita adakan pengujian, yaitu uji T dan uji F. Apakah untuk menentukan apakah memang variabel X itu betul-betul atau secara signifikan bisa mempengaruhi variabel tidak bebas, atau dalam kasus ini adalah apakah promosi tersebut secara signifikan
bisa mempengaruhi penjualan. Itu tujuannya di sana. Jadi itu tujuan uji T. Ada lagi namanya uji F. Ada uji F, tapi itu nanti akan saya berikan materi itu pada saat kita belajar tentang pengujian. Taraf signifikansi itu seperti apa? Itu akan kita pelajari di sana. Sampai saat ini kita cukup dulu untuk belajar tentang bagaimana kita bisa menentukan nilai B, berapa kita itu menentukan nilai B0, berapa nilai koefisien korelasi, berapa nilai koefisien determinasi. Sehingga pemahaman kita tentang pentingnya regresi linear berganda itu bisa semakin meningkat. Nanti akan ada kita berikan tugas untuk Anda semua untuk lebih memperkaya pengetahuan Anda. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih, selamat sore.